Piala Dunia 2022, dijadwalkan akan berlangsung di Qatar pada tanggal 21 November hingga tanggal 18 Desember akhir tahun ini. Australia dan Costa Rica menjadi negara paling terakhir yang dipastikan akan mengikuti turnamen. Seperti diketahui, drawing atau undian Piala Dunia 2022 telah rampung digelar di Doha Exhibition and Convention Center, Qatar, pada Jumat, tanggal 1 April tahun 2022, malam. Masing-masing tim tengah berhitung mengenai peta kekuatan calon lawannya. Dan menarik bagi kita untuk melihat lebih jauh bagaimana peta kekuatan di masing-masing grup. Mari kita awali dari peta kekuatan grup A, tuan rumah bisa apa? Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang peta kekuatan grup A, silakan tonton video ini sampai habis. Like, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar football lovers tidak ketinggalan berita-berita sepak bola dari dalam dan luar negeri. Qatar tampil di edisi Piala Dunia pertamanya ini dengan status tuan rumah dan menyandang gelar juara Asia 2019 setelah mengalahkan Jepang dengan skor 3-1. Dan mencatatkan striker mudanya Almoez Ali sebagai top skor turnamen dengan 9 gol. Siapapun mau, tak boleh lengah terhadap The Maroons walau memiliki peringkat FIFA terendah di grup A. Semenjak menjuarai Piala Asia 2019, Qatar terus berbenah dan memperkuat timnya demi gelaran akbar Piala Dunia pertamanya. Mengandalkan local pride, para pemain Qatar yang berasal dari tim-tim domestik, anak asuhan Felix Sanchez Bas, dinilai belum cukup untuk bisa melangkah jauh jika harus disandingkan dengan dua favorit di grup ini, Belanda dan Senegal. Di mana para pemainnya banyak malang melintang di sejumlah klub top Eropa. Tapi bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Terlebih Qatar wajib melihat fakta, kecuali Afrika Selatan di tahun 2010 semua tuan rumah Piala Dunia, setidaknya mampu melampaui fase grup di turnamen. Pertandingan pertama The Maroons akan menghadapi Ekuador yang di atas kertas masih mungkin mereka tangani dibanding dua pesaing lain yang menjadi unggulan. Mampukah Qatar meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia pertama mereka? Patut ditunggu, tuan rumah bisa apa? Timnas Ekuador lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar setelah finish di posisi keempat di kualifikasi zona Amerika Selatan. Ekuador lolos bersama tim langganan Piala Dunia seperti Brasil, Argentina, dan Uruguay. Tim berjuluk Latri ini telah lolos 4 kali dari 6 putaran final Piala Dunia terakhir. Pada edisi kali ini, Ekuador nyaris dicoret dari Piala Dunia 2022 setelah Federasi Sepak Bola Chili, FFCH, melayangkan protes pada Mei tahun 2022 lalu. Setelah isu skandal doping yang mencuat, Chili mengklaim bahwa Ekuador menggunakan pemain tidak sah sepanjang fase kualifikasi zona CONMEBOL. Pemain yang dimaksud adalah Byron Castillo. Namun, pada awal Juni, FIFA menolak protes yang dilancarkan Chili dan memastikan Ekuador tetap memiliki hak untuk bermain di putaran final Piala Dunia 2022. Sayangnya, di babak 16 besar harus tersingkir dari The Three Lions yang unggul tipis 1-0. Ener Valencia dan kawan-kawan kembali tampil di edisi Qatar dengan target melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Tapi hal itu diyakini tak akan mudah, mengingat di grup A ini mereka harus bersaing dengan dua tim favorit yaitu Belanda dan Senegal, serta tuan rumah Qatar. Piala Dunia 2022 adalah edisi ketiga yang mereka ikuti. Sebelumnya, Senegal tampil di Piala Dunia 2002 Korea Jepang, dan Piala Dunia 2018 di Rusia. Senegal menorehkan prestasi terbaik di Piala Dunia perdananya dengan lolos hingga babak perempat final. Dalam laju yang luar biasa itu, Senegal sang debutan berhasil menumbangkan juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Senegal melaju ke babak 16 besar sebagai runner-up mendampingi Denmark setelah bermain imbang kontra Denmark dan Uruguay. Di babak 16 besar, Senegal kembali membuat kejutan kala berhadapan dengan Swedia. Lewat babak tambahan waktu, Senegal mengunci kemenangan dengan skor 2-1.
Sayangnya, laju mereka harus terhenti di babak perempat final. Senegal dikalahkan Turki 0-1 lewat gol Ilhan Mansis. Saat itu pertandingan langsung berakhir di menit keempat perpanjangan waktu. Karena aturan yang dipakai adalah golden goal, dan Turki berhak menantang Brasil di semifinal. Di edisi 2018 pun, Senegal dianggap tidak bermain buruk, dan semestinya mampu lolos ke fase gugur. Sayangnya, Senegal harus berlapang dada dengan aturan baru tim fair play di mana jumlah kartu kuning Senegal lebih banyak 2 buah dari Jepang yang kala itu diputuskan sebagai runner-up grup H mendampingi Kolombia. Memiliki poin yang sama dengan Jepang, plus memiliki jumlah gol dan kebobolan yang identik, kemudian ditambah hasil imbang kala berhadapan head-to-head dengan Jepang. Peringkat grup harus diputuskan dengan aturan berikutnya yaitu tim fair play, yang menghitung jumlah kartu kuning yang diterima dua tim. Senegal dalam fase grup menerima 6 kartu kuning, berbanding 4 kartu kuning milik Jepang. Dengan begitu, Senegal harus lapang dada untuk angkat koper lebih awal. Ya, namun, saya juga ingin percaya pada proyek gila ini. Memenangi Piala Dunia bersama Senegal adalah salah satunya, kata Mane. Dunia kali ini, diperkuat pemain-pemain top di liga-liga elit Eropa. Sebut saja Sadio Mane, kiper Chelsea Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Ismaila Sarr, Keita Balde, dan beberapa pemain lain yang memperkuat klub top Eropa lainnya. Tim asuhan Aliou Cisse, dipercaya banyak pecinta sepak bola sebagai tim kuda hitam yang akan mampu menghadirkan kejutan di Piala Dunia edisi kali ini. Namun sayangnya, Belanda acap kali kesulitan menunjukkan taringnya di perhelatan sepak bola dunia bahkan Eropa. Walau dianggap sebagai salah satu tim bertabur bintang, Belanda tidak memiliki prestasi berarti di Piala Dunia. Ya, runner-up tetaplah bukan juara dunia, karena satu-satunya trofi yang mereka punya adalah juara Piala Eropa 1988. Setelah absen di edisi sebelumnya, Louis van Gaal kembali menukangi The Orange setelah selama kurang lebih 5 tahun menganggur sejak dia meninggalkan Manchester United pada 2016. Sejatinya, ini merupakan periode ketiga Van Gaal mengarsiteki timnas Belanda. Dia pertama kali melatih The Oranje pada tahun 2000 yang hanya bertahan selama 1 tahun. Saat itu ia gagal membawa Belanda ke putaran final Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Ini menjadi pertama kalinya Belanda absen di Piala Dunia sejak 1986. Lalu ia kembali ke timnas pada 2012. Kali ini dia berhasil membawa Belanda ke putaran final Piala Dunia 2014. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal usai kalah dari Argentina melalui adu penalti. Belanda hanya menempati posisi ketiga setelah mengalahkan tuan rumah Brasil 3-0 pada perebutan tempat ketiga. Menjadi kunci di perhelatan kali ini adalah pertandingan pertama mereka saat menghadapi sang juara Afrika, Senegal. Demikianlah informasi dan berita yang kami sampaikan untuk Anda. Semoga menambah referensi dan pengetahuan sepak bola Anda menuju Piala Dunia Qatar 2022. Semoga terhibur, terima kasih, dan sampai jumpa.